Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, yang dengan izin Allah lah dan selanjutnya dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan kita ataupun dalam rangka persiapan kita untuk menuju kehidupan akhirat kita. Dan di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah ya, dengan sakit, ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan memberikan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit tersebut sebagai salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ya, kita memasuki tanggal 8 Zulhijjah ya. Yang kita ketahui ya, 10 awal Zulhijjah adalah merupakan hari-hari terbaik di dunia, di mana Allah melipat gandakan ya amalan-amalan kebaikan. Dan ada satu fenomena yang menarik kalau kita mau mencermatinya adalah pada tahun ini ya, sebagaimana juga pada tahun yang lalu terjadi perbedaan ya, tanggal hijriyah ya. Khususnya kita yang di Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia ya. Kalau kita di Indonesia sekarang masuk tanggal 8 Zulhijjah. Sementara di Saudi Arabia ya, malam ini atau nanti malam ya, karena mereka terlambat 4 jam dari kita, mereka sudah memasuki tanggal 9 Zulhijjah ya. Yang tentunya nanti ini akan berkonsekuensi terjadinya perbedaan hari Arafah dan terjadinya perbedaan Idul Adha. Ya, kita di Indonesia sesuai dengan keputusan pemerintah, maka insya Allah kita akan atau 9 Zulhijjah ya, atau hari Arafah jatuh pada hari Ahad ya. Dan kita akan berlebaran Idul Adha insya Allah pada hari Senin. Sementara di Saudi Arabia ya, besok mereka sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah ya. Ini karena jemaah haji sudah mulai bergerak ke Mina ya, bahkan sudah sebagian menuju Arafah ya, dan di Saudi Arabia akan berlebaran Idul Adha pada hari Ahad ya. Tentunya ini fenomena menarik yang perlu kita sikapi dengan bijak ya. Yang tentunya dalam Islam ya, fenomena-fenomena seperti ini sudah dijelaskan secara lengkap ya oleh para ulama kita. Tinggal bagaimana kita mau mengakses ya, ilmu tersebut dan selanjutnya menjadi bahan kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan seperti ini pernah terjadi pada masa sahabat ya. Pernah terjadi pada masa Ibnu Hajar ya. Pada masa Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika itu pada masa beliau ya, terjadi perbedaan ya di Saudi Arabia, di Mekah dengan di Mesir ya. Dan juga ini sudah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ya. Yang tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi, para ulama kita telah memberikan panduan-panduan ya, untuk menghadapi perbedaan seperti ini ya. Karena perbedaan seperti ini tidak menjadikan kita berpecah belah, tetapi justru menjadikan kita bisa saling memberikan toleransi, memberikan pencerahan-pencerahan ya, satu kepada yang lain ya. Nah, berkaitan dengan terjadinya perbedaan seperti ini, akan terjadi perbedaan ya pada puasa Arafah, terjadi perbedaan pada hari Idul Adha, atau juga berkaitan terjadi perbedaan pada awal Idul Fitri dan awal Syawal. Ya, para ulama kita secara garis besar terbagi kepada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama ya mengatakan bahwa masing-masing kita berlebaran atau berpuasa Arafah sesuai dengan kondisi hilal di negeri masing-masing. Ya, kita di Indonesia 9 Zulhijjahnya atau hari Arafahnya jatuh pada hari Ahad, maka kita puasa Arafah hari Ahad. Ya, dan lebarannya pada hari Senin, maka kita berlebaran hari Senin. Ya, di Saudi Arabia ya, hari Arafahnya jatuh pada hari Sabtu, ya besok. Dan mereka berlebaran pada hari Ahad. Jadi masing-masing
ya sesuai dengan hitungan bulan di negeri masing-masingnya. Ini pernah terjadi dulu pada masa ya Ibnu Abbas ya, yang ketika itu salah seorang pembantu dari Ummu Fadl, ya Ummu Fadl ini adalah ibunya Ibnu Abbas, diutus oleh Ummu Fadl ya, yang bernama, pembantunya ini bernama Quraib ya. Ini hadis yang juga sangat terkenal di kalangan para ulama kita berkaitan dengan perbedaan terbitnya hilal ya. Ketika itu mereka tinggal di Madinah ya. Maka Ummu Fadl mengutus Quraib untuk mendatangi Muawiyah yang ketika itu berada di Syam ya. Dan perjalanan dari Mekah, dari Madinah ketika itu ke Syam ya, ditempuh dengan jarak yang lama ya, karena memang terbatasnya alat transportasi. Dan ketika sampai di Syam tidak lama masuklah bulan Ramadan ya. Dan di Syam ternyata melihat hilal itu pada malam Jumat ya. Ini mirip kasusnya seperti kita sekarang. Saudi melihat hilal malam Jumat yang lalu ya, sementara kita melihat hilal pada malam Sabtu ya. Maka ketika Quraib pulang ke Madinah, ditanya oleh Ibnu Abbas, "Wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal di Syam?" Kata Quraib, "Kami melihat hilal Ramadan di Syam pada malam Jumat. Maka kami pun mulai berpuasa pada hari Jumat." Ya. Sementara kami di Madinah, kata Ibnu Abbas ketika itu, kami melihat hilalnya pada malam Sabtu. Maka kami mulai berpuasa pada hari Sabtu ya, puasa Ramadan. Kata Quraib, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa orang-orang Madinah tidak ikut dengan hilalnya ahli Syam? Ya, orang-orang di Syam." Kata Ibnu Abbas, "Wahai Quraib, begitulah Rasulullah memerintahkan kita. Masing-masing lihat hilal masing-masing. Di Syam mulai lihat hilalnya pada malam Jumat, maka hari Jumat puasa. Di Madinah lihat hilalnya pada malam Sabtu, maka mulai puasanya pada hari Sabtu." Ini menjadi dalil oleh para ulama kita, ya, ketika terjadi perbedaan hilal ya seperti sekarang ini, maka masing-masing negeri sesuai dengan kondisi hilal masing-masing. Termasuk puasa Arafah. Mungkin sebagian mengatakan, "Loh, bagaimana kita puasa Arafah? Ya, di Indonesia sementara di Saudi sudah lebaran." Kata para ulama kita, puasa Arafah itu pada dasarnya tidak tergantung wukuf jamaah haji di Arafah, tetapi tergantung pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka nanti kalaupun seandainya Allah menakdirkan tidak terjadi haji pada suatu waktu nanti, ya, nggak ada orang wukuf di Arafah umpamanya, ya, apakah kita tetap berpuasa Arafah? Ya, karena puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kita di Indonesia Zulhijjahnya kapan? 9 Zulhijjahnya hari Ahad nanti insya Allah, maka kita puasa Arafahnya hari Ahad ya. Jadi pendapat pertama mengatakan masing-masing sesuai dengan hilal negeri masing-masing. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, dengan sejumlah hadis-hadis yang lain juga yang mendukung ya. Apalagi ketika memang pemerintah sudah memutuskan sebuah perkara. Ya, ada kaidah usul fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya. Keputusan pemerintah itu memutuskan perbedaan-perbedaan. Ya, kalau perbedaan-perbedaannya sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Ya, seperti ini sekarang terjadi perbedaan. Di Saudi lebarannya hari Ahad. Ya, pemerintah Indonesia memutuskan lebarannya pada hari Senin ya. Maka kaidah ini mengatakan apa yang kita pegang? Silahkan kalau berdasarkan pendapat yang pertama, pegang apa keputusan pemerintah. Silahkan nanti kita berpuasa pada puasa Arafah pada hari Ahad dan berlebaran pada hari Senin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ketika satu hilal sudah terlihat di suatu negeri, maka negeri yang lain boleh mengikuti hilal negeri tersebut. Ya, karena kata Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat bulan dan berlebaranlah karena melihat bulan. Di Saudi malam Jumat sudah lihat hilal awal Zulhijjah. Maka ini bisa jadi panduan untuk negeri-negeri yang lainnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan kedua-dua pendapat ini adalah pendapat yang ya muktabar ya, pendapat yang diakui di kalangan para ulama kita. Meskipun pendapat yang pertama tadi mengikuti keputusan pemerintah, banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa kita dapatkan ya, termasuk bersatunya kaum muslimin di Indonesia ini secara khusus ya. Tetapi yang mengambil pendapat kedua juga tidak menjadi masalah. Ya, sehingga ya kalau ada mungkin kita berbeda dengan saudara kita, mungkin ada nanti yang berlebaran pada hari Ahad karena mengikut hilal Saudi Arabia.
Kita katakan tidak masalah karena ada para ulama kita yang berpendapat seperti itu. Satu hilal untuk semua negeri. Atau ada yang berlebaran nanti pada hari Senin karena mengikuti pemerintah. Ya juga sangat baik. Ya sehingga kita dalam bab ini perlu saling menghargai. Tidak perlu saling menyalahkan. Yang paling kita penting adalah bagaimana kita memahami ya sebab terjadinya perbedaan tersebut. Dan ada yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengisi 10 awal Zulhijjah ini ya secara khusus lagi nanti pada hari Arafah dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Jangan sibuk mendiskusikan perbedaannya, tetapi kita tidak sibuk mengisinya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Seperti ya apa yang disunahkan 1 sampai 9 Zulhijjah, kalau memungkinkan kita puasa 9 hari. Ya, ini disebutkan oleh istri-istri Rasul SAW adalah kebiasaan Rasulullah kalau sudah masuk 1 sampai 9 Zulhijjah, maka Rasulullah berpuasa 9 hari. Ya, kalau kita yang berpuasa 9 hari, ini juga merupakan sunnah Rasul SAW. Yang tidak bisa puasa 9 hari, 1 sampai 9, berpuasa beberapa hari yang dia bisa. Bisanya 2 hari silahkan, bisanya 3 hari silahkan. Ya, 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan minimal kita tidak tertinggal nanti puasa pada hari Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang mau ikut hilal Saudi, silahkan puasa besok. Yang mau ikut hilal Indonesia, keputusan pemerintah, bisa berpuasa Arafah nanti pada hari Ahad. Ya, Rasul SAW mengatakan, ya berpuasa pada hari Arafah itu pahalanya menghapus dosa-dosa 2 tahun. Ya, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ini saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, mari kita ajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk berpuasa Arafah. Betul hukumnya sunnah, tapi pahalanya sangat besar ya. Karena memang hari Arafah ini selain dia masuk di dalam kategori bulan-bulan haram dan juga masuk di dalam kategori 10 awal Zulhijjah, dan juga hari Arafah ini memiliki kekhususan-kekhususan. Apa di antara kekhususannya? Di antaranya adalah Allah bersumpah secara khusus demi hari Arafah ini. Ini menunjukkan kemuliaan hari Arafah. Ya, 9 Zulhijjah. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Kata Allah demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Maksudnya 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya, wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap. Sebagian pendapat mengatakan yang genap itu maksudnya adalah 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Wal watr artinya yang ganjil. Kapan yang ganjil itu? Sebagian pendapat ulama kita mengatakan tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan hari Arafah, ini menunjukkan kemuliaan hari Arafah tersebut. Juga di surat Al-Buruj, kata Allah, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Ya, demi gugusan bintang kata Allah, wal yaumil mau'ud, dan demi hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud. Ya, syahid artinya hari Jumat, Allah bersumpah dengan hari Jumat. Wa mashhud, sebagian pendapat mengatakan hari Arafah. Jadi Allah bersumpah 2 kali dalam Al-Quran secara khusus berkaitan dengan hari Arafah. Juga Rasul SAW mengatakan tidak ada hari-hari di mana Allah begitu banyak memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairud du'a yaumi Arafah. Kapan paling baik berdoa itu kata Rasulullah? Di antaranya adalah doa atau berdoa pada hari Arafah. Maka kalau kita membaca ya, sejarah para ulama kita, maka para ulama kita pada hari Arafah itu mereka sangat-sangat memaksimalkan dirinya, ya, menjalankan amalan wajib, berpuasa, ya, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan juga ibadah yang paling penting adalah mereka berdoa. Bahkan sebagian mereka mengatakan adalah kebiasaan kami, sebagian para ulama kita mengatakan menyimpan doa-doa yang ingin dipanjatkan itu kapan? Pada hari Arafah. Saya berdoa supaya saya lulus PNS, supaya saya naik jabatan. Ya, pada hari biasa saya doanya tidak terlalu banyak, tapi hari Arafah tancap gas, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena hari Arafah itu adalah di antara waktu paling bagus untuk kita berdoa. Sebagian para ulama kita mengatakan lebih kurang selama 50 tahun, ya kata sebagian para ulama kita, saya berdoa meminta kepada Allah selain hari-hari yang lain
secara maksimal juga saya berdoa di hari Arafah. Dan alhamdulillah, kata sebagian para ulama kita, rata-rata doa yang saya bacakan atau yang saya minta kepada Allah pada hari Arafah, saya dapatin begitu cepat dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini kesempatan bagi kita sekalian untuk tidak lupa memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita, termasuk amalan wajib dijaga, berpuasa, ya, juga bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan di antara yang terpenting juga adalah bagaimana kita memaksimalkan doa nanti pada hari Arafah. Ya, bahkan Al-Imam Atha ibn Rabah mengatakan, siapa di antara kita yang punya kesempatan untuk menyendiri, untuk menghususkan waktunya berdoa pada hari Arafah, maka lakukanlah. Terutama kata Imam Atha bin Rabah, setelah asar sampai menjelang maghrib pada hari Arafah. Jangan sampai kita kendur. Manfaatkan itu, waktu yang sangat-sangat luar biasa untuk kita memanjatkan doa-doa yang berkaitan dengan kemaslahatan kita di dunia dan juga kemaslahatan kita di akhirat, yang insya Allah, ya, Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memudahkan kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.